Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, kita datang kembali kepada Tuhan. Mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin ada kesalahan, ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum terjawab. Namun malam ini, kita tidak datang dengan kekuatan kita. Kita datang dengan hati yang rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sahabat terkasih, ada satu hal yang sering membuat kita lelah secara rohani. Kita ingin melihat sebelum kita percaya. Kita ingin melihat jawaban doa, melihat perubahan keadaan, melihat bukti nyata. Baru setelah itu kita berkata, "Tuhan, aku percaya." Namun, firman Tuhan hari ini justru berkata sebaliknya. Percaya meskipun tidak melihat. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita mengasihinya. Kasih ini bukan karena penglihatan, tetapi karena pengalaman rohani. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari Dia nyata dalam hidup kita. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang pernah mengalami masa yang sangat gelap dalam hidupnya. Ia kehilangan pekerjaan, hubungannya retak, dan kesehatannya mulai menurun. Setiap malam ia duduk sendirian di kamar, hanya ditemani lampu redup. Ia sering berkata dalam doanya, "Tuhan, aku tidak melihat Engkau. Aku tidak tahu Engkau ada di mana." Suatu malam, listrik di rumahnya padam. Ruangan menjadi gelap total. Ia panik. Ia mencoba mencari ponselnya, tetapi tidak menemukannya. Ia tidak tahu harus melangkah kemana. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara kecil dari arah pintu. "Itu kamu, aku di sini." Ternyata itu suara ibunya yang datang mengunjunginya tanpa ia sadari. Ibunya berkata, "Jangan bergerak, ikut suaraku saja." Wanita itu tidak melihat apapun, tapi ia mulai melangkah perlahan mengikuti suara itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai akhirnya ia sampai di pintu dan ibunya memegang tangannya. Di saat itu ia menangis, bukan karena gelapnya hilang, tetapi karena ia tahu ia tidak sendirian. Sahabat terkasih, hidup kita sering seperti ruangan gelap itu. Kita tidak melihat Tuhan, kita tidak tahu arah, kita tidak mengerti rencananya. Namun iman berkata tetap berjalan karena Tuhan ada. Sahabat terkasih, firman Tuhan selanjutnya berkata, "Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya." Inilah iman sejati, bukan percaya karena bukti, tetapi percaya karena kita mengenal siapa Tuhan itu. Iman bukanlah aku percaya kalau semuanya jelas. Iman adalah aku tetap percaya walaupun semuanya belum jelas. Sahabat terkasih, selanjutnya firman Tuhan berkata, "Kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan."
Ini bukan sukacita biasa. Ini sukacita yang tidak tergantung keadaan, tidak terguncang oleh masalah, berasal dari hubungan dengan Tuhan. Sukacita ini bisa hadir bahkan di tengah air mata. Lalu firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Di akhir semuanya, yang paling penting bukanlah seberapa sukses kita, seberapa nyaman hidup kita, tetapi apakah jiwa kita diselamatkan. Inilah tujuan utama iman kita. Sahabat terkasih, malam ini mungkin kita tidak melihat jalan keluar, tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, merasa doa-doa kita belum dijawab. Namun firman Tuhan berkata, tetap percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita tidak melihat Dia, Dia melihat kita. Sahabat terkasih, malam hari selalu gelap, namun kita tidak takut malam, karena kita tahu pagi akan datang. Kita tidak melihat matahari di malam hari, tapi kita tetap percaya matahari itu masih ada. Demikian juga dengan Tuhan, walaupun kita tidak melihat, Dia tetap ada. Sahabat terkasih, dari 1 Petrus 1 ayat 8-9 kita belajar. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan tanpa melihatnya. Yang kedua, kita percaya walaupun belum melihat jawaban. Yang ketiga, sukacita sejati tidak tergantung keadaan. Yang keempat, tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan hati kami. Kami mengakui seringkali kami ingin melihat sebelum percaya. Kami ingin bukti sebelum berserah. Namun malam ini kami belajar untuk percaya. Bahkan ketika kami tidak melihat. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu dengan iman yang tulus. Berikan kami sukacita yang tidak tergantung keadaan. Dan tuntun kami sampai pada tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, iman tetap berjalan, bahkan ketika mata tidak melihat. Karena Tuhan tetap hadir dan bekerja. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.